Secara khusus juga kami tadi kebetulan ke sini bertemu juga dengan 7 terpidana kasus Vina, karena mereka juga lagi berkunjung, ketemu di sini. Ya, kebetulan pernah juga saya menjadi pengacaranya dia. Saya sedih juga ya, sampai mengeluarkan air mata tadi saya, nggak tahan. Karena apa? Banyak masyarakat menganggap Pak Otto setelah menjadi Wamenko kok meninggalkan kasus Vina ini katanya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa terus terang aja ketika saya menerima jabatan Wamenko ini pun kegelisahan saya luar biasa, karena ada 2 kasus besar yang saya dihadapi, yaitu kasus Vina dan kasus Jessica yang pada waktu itu sama-sama mengajukan PK. Dan mereka juga terus terang aja, waduh, keberatan sekali waktu itu, walaupun akhirnya mereka bisa pahami. Nah, sekarang dengan saya menjabat sebagai pejabat negara, saya tidak lagi bisa berpraktek sebagai pengacara. Itu undang-undang advokat seperti itu, ya. Jadi saya harus cuti, sehingga ketika saya tanggal 21 Oktober saya dilantik, hari itu juga saya mengajukan permohonan cuti saya kepada Pradi sebagai advokat. Ya, jadi saya cuti. Nah, dengan demikian saya tidak bisa lagi menangani kasus Vina dan kasus Jessica. Nah, tapi beruntung karena ada tim, waktu itu ada juga Pak Jutet, ada Pak Ruli, saya pesankan pada mereka supaya tetap melanjutkan, dan mereka konsisten terus melanjutkan perjuangan mereka untuk membela Vina. Dan di kasusnya Jessica ada juga tim yang lain yang bisa menangani, ada Yudame, ada Yakub dan sebagainya di sana. Ya. Ada Bostan juga. Nah, jadi saya juga secara khusus tadi melihat bahwa 7 pidana di sini keadaannya ya baik-baik saja, udah cek di lapas mereka baik-baik, walaupun menitipkan tentang adanya keinginan dia untuk saya mendapatkan keadilan bagaimana. Nah, tapi ada satu memang, yaitu si Sudirman, dia ngeluh sakit, ya, ngeluh sakit, ya, punggungnya, karena dulu katanya dia merasa, dulu katanya dia ditembak punggungnya dengan peluru karet, sehingga sekarang ini masih selalu nyeri. Kalau dia duduk nggak tahan, tapi kalau dia jalan lebih nyaman. Tadi kita udah sarankan agar dia diperiksa ya di rumah sakit, ya, mungkin di ronsen atau di MRI, supaya mendapat kepastian ya, karena dia masih muda. Sekarang kita lihat begini, jangan tiba-tiba dia lumpuh total. Nah, kita nanti waduh gimana itu ya, kita nggak bertanggung jawab itu namanya. Jadi lebih bagus lebih dini dicek gitu kan, karena ini orang ini pun masih muda, umur 29 tahun, kejadian dulu 1 tahun. Nah, soal kasusnya, saya sebagai di sini Menko tentu tidak bisa soal kasusnya. Itu adalah menjadi urusan dari bicara sekarang. Walaupun saya tidak bisa katakan begitu saja ya. Secara moral, saya biarpun Menko, Menko punya juga kewajiban untuk memberikan akses to justice, ya, akses keadilan kepada semua orang, baik yang sudah di dalam sini maupun yang di luar sana. Itu tugas kita sebagai Menko juga, gitu. Itu sebabnya Pak Surya, Ibu Kamila Pasaribu ini ikut berhadir bersama kita di sini. Jadi itulah kita. Pak Wamenko, saya Ari dari Kompas TV. Kalaupun misalkan nanti terfokus kepada 7 terpidana ini, apa yang mungkin tadi upaya memberikan keadilan kepada 7 terpidana ini melalui jalur apa kira-kira? Tadi kita banyak diskusi ya. Tentunya kalau jalur hukumnya beliau nanti akan bisa kami memikirkan itu ya, apakah mengajukan PK lagi dan sebagainya. Tetapi dari segi kita, dari Menko, sedang kita tadi coba kaji, apakah masih ada, karena katanya sudah berkali-kali diajukan oleh lapas, ya lapas saja, lapas ke kementerian, ke mana, ke Kementerian HAM, supaya adanya perubahan remisi perubahan hukumnya dia, remisi perubahan dari seumur hidup mungkin menjadi waktu tertentu, apakah 20 tahun atau 20 tahun sebagainya. Sudah diajukan nih, tapi belum selama ini katanya belum.
Nah, kan berarti ini kan satu jalan juga. Kalau itu dimungkinkan sesuai dengan hukum, tidak melanggar hukum, tentunya kita bisa pikirkan ini supaya dia dari seluruh hidupnya menjadi dari seluruh hidup menjadi waktu tertentu. Dari sisi pemerintahan sendiri apa syaratnya Pak itu Pak? Ya itu yang kita lihat, itu diajukan, kita menunggu mereka cukup, ya kan? Tapi kan ini baru saya tahu. Nah ini saya berkata, kami dengar dari Kalapas barusan itu pernah diajukan sudah 2 tahun ya Pak, kalau saya 2 tahun. Nah itu kami akan periksa nanti. Kalau memang secara hukum, ya ketentuan itu dibenarkan dan memungkinkan, ya kenapa tidak, ya kan? Nah, ya kan? Ya saya katakan kita taat hukum. Apapun memang mereka sudah dihukum, tetapi kan kita juga tahu bagaimana proses kasusnya, ya kan? Jadi kita akan minimal itu nanti akan kita bawa kepada di lingkungan Kemenko, kita bicarakan dengan Menko, bicarain dengan pihak-pihak terkait soal ini nanti. Nah di samping juga sampai sekarang kan belum ada juga ketentuan yang pasti detail pengukuran tentang amnesti, ya kan? Walaupun amnesti tidak harus menunggu gelondongan. Sekarang juga orang nggak amnesti boleh-boleh saja, asal syaratnya dipenuhi kan gitu. Nah kalau bicara amnesti yang gelondongan yang direncanakan 44.000 orang itu, nah itu nanti kita lihat apakah kategori seumur hidup juga itu dimasukkan atau tidak. Nah ini masih semua dalam pembicaraan. Jadi itulah kami datang ke sini itu dalam rangka melihat, ya mengumpulkan datanya semua, mengkaji, melihat secara langsung apa yang terjadi, supaya tidak apa katanya saja, jangan apa-apa senang saja, tapi kita lihat. Dan ini menjadi bahan kajian kami nanti di Kementerian Koordinator Hukum dan HAM. Tentunya akan kita bicarakan dengan Menko kita nanti di sana. Wow. Boleh. Ya. Saya dapat kehormatan nih pakai ini. Dia teh Jang Oto Hasibuan. Ini kan Kang Didi Hasibuan kan. Kan kita sudah nobatkan dulu jadi Kang Didi Hasibuan kan. Jadi nggak melekat itu, nggak bisa dicampur lagi tuh. Bisa. Ganteng nggak lagi ini? Tetap Bang. Abang ini pakai apapun ganteng Bang. Ayo. Bisa teh. Saya izin foto dulu ini Pak. Foto begini saya makan ini. Halo. 1 2 3. Oke. Kita nikmati sate Ya. Kang Didi ini. Ya. Yuk. Iya Pak. Yuk semua yuk. Ayo makan sama-sama semua. Siap. Di. Ini yang makan ini. Ayo terus. Di kusuk. Jauh. Selain. Ini Marangi kalau nggak salah ya. Ya, Marangi. Dibungkus ya. Tadi mau lebih awal datang, tapi dia bilang ada tamu. Iya Pak. Tadi tuh ada rombongan Pak Jayabaya. Nunggu hampir jam setengah. Oh, tahu gitu jangan Kita tadi. nungguin di sana sengaja nunggu. Aduh gimana ini? Dia bilang tunggu dulu. Habis maghrib kan? Maghrib, Kita jam dia 5 tuh sudah selesai semua, udah beres. Gitu. Kalau gitu bisa cepet tadi. Masih sampai nanti. Kemarin Kita nunggu jadwalnya malah. Kita bicara enggak? Masih ada tamu kata iya. Padahal saya mau mancing tadinya datang ke sini. Tiga lebih sudah ya. Kalau ngajak makan di depan, mau jalan dulu.
Jadi penduduk sini menikmati hasilnya lah ya. Nah, lihat jalan itu bersih. Nah, mereka ikut sini lelang semua. Iya, kan. Dan kemudian kan hampir semuanya kerja di saya. Iya, saya pegawai saya hampir 150 orang. Ya, yang ngurus sawah, ngurus padi, ngurus ikan, ngurus kambing, ayam, tukang nyapu. 150 masuk daerah sini. Iya, banyak kan dari sini. Banyak dari sini. Iya. Otomatis kita jadi manajer dari Iya. sini. Contoh kan jalan di bersih sini ya. Ini abang buat halo? Gimana Ron? Subang. Komen Subang, sebelah Subang. Oh iya, aku pakai gini sih udah nggak lihat tadi. Dikasih Kang Deddy. Jadi harus punya gini Ron, Bandung. Iya, ya. Mungkin masih banyak tempat begini di Bandung tadi. Kalau Jakarta sudah susah lah nyarinya ya. Mau makan tadi? Iya. Tadi hujan ya Kang ya di sini ya? Hujan. Udah, hujan. Cirebon tadi nggak ya di sana? Iya. Udah, Bang. Thank you ya. Iya, boleh. Oke, ya. Ya, Bang. Udah, Bang. Yuk, makan ya. Angin juga betul. Siap. Ya, Bang. Ya, ya. Ya, Terima kasih ya, ya. Bang.